Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis subuh rahimakumullah. Marilah pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa Allah telah melimpahkan nikmat yang banyak. Salah satu dari sekian nikmatnya setelah iman dan Islam adalah sakinah, ketenangan. Dan sakinah itu adanya di dalam hati. Ketika apa? Ketika orang mendapatkan salah satunya apa-apa yang selama ini mereka idam-idamkan. Salah satunya adalah perasaan aman. Maka Bapak Ibu sekalian, orang yang sakinah, orang yang tenang adalah orang yang merasa dalam hidupnya merasa aman. Dan kita bisa merasakan hari-hari ini ternyata rasa aman yang selama ini kita rasakan ada kalanya kemudian terasa begitu mahal. Bahwa kita hari ini hidup di Magetan, insya Allah oleh Allah diberikan banyak perlindungan, diberikan banyak rahmat. Sementara saudara-saudara kita di tempat yang lain hari-hari ini diberikan oleh Allah bala atau ujian. Salah satunya barusan beberapa waktu yang lalu di Sumatera ada banjir begitu besar. Kenapa saya mengatakan bala? Bala itu tidak mesti bermakna negatif, Bapak Ibu. Bala itu maknanya ujian. Yang punya konotasi negatif itu oleh Al-Quran sering disebut dengan istilah musibah. Jadi musibah itu memang konotasinya negatif. Banyak ulama memaknai musibah itu sebagai segala hal yang menimpa diri manusia yang tidak mereka kehendaki. Itu tafsir bebas dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, secara bahasa pun yang namanya musibah itu adalah semua hal yang menimpa atau yang mengenai setiap manusia itu musibah. Dari kata as-sabah. Umumnya memang negatif, tapi tidak mesti Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan berkaitan dengan urusan musibah tadi atau kalimat as-sabah yang definisinya positif. Kalau yang negatif ya sudah sering. Yang positif Allah mengatakan di surah Rum ayat 48. Jadi Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa idza asaba bihi may yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Jadi Allah mengatakan maka apabila asaba bihi mengenai min may yasha'u min ibadihi, apabila mengenai sesuatu itu kepada orang-orang dari hamba-Ku yang taat yang Aku kehendaki. Nah, bihi di sini maknanya adalah hujan. Maka bagaimana keadaan mereka? Kita yastabshirun. Maka mereka tiba-tiba menjadi gembira. Jadi hari ini kita bahas tentang masalah hujan. Islam itu luar biasa, urusan hujan manusia. Bahasanya bahkan panjang lebar. Bahwa dalam setiap aspek hidup itu ada unsur keimanan yang mengikutinya. Salah satunya adalah urusan hujan.
Yang pertama, hujan itu sebetulnya pengingat bagi kita tentang sifat Allah, bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu Ar-Razzaq, pembagi rezeki. Bahwa tidak akan menimpa siapapun di kalangan manusia, baik itu yang sifatnya kebaikan menurut perasaan dirinya atau keburukan menurut dirinya, kecuali semua datang dari Allah. Dan itu adalah salah satu sifat Allah Ta'ala, adalah sifat-sifat tauhidnya disebut dengan rububiyatullah. Maka Allah menyatakan dirinya sebagai Rabb. Rabb itu pemelihara. Rabb itu adalah yang mengayomi, yang membagi rezeki dan seterusnya. Maka ketika kita berharap turun hujan setelah sekian lama tidak turun hujan, maka kita laksanakan sholat istisqa. Yang ujungnya adalah berharap Allah membagi rezeki yang berupa hujan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Allah sendiri menyampaikan seperti ini di surah Fatir. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila laha min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Ma yaftahillahu linnas, apa saja yang Allah buka, Allah anugerahkan kepada manusia, min rahmatin, dari rahmatnya, fala mumsikalaha, maka tidak ada satupun yang mampu menahannya, yang mampu menundanya. Wa ma yumsik, akan tetapi apabila Allah menahannya, menundanya, bahkan tidak memberikannya, fala mursilalahu, maka tidak ada satupun yang bisa mengantarkannya, tidak ada yang bisa menyampaikannya, tidak akan ada yang bisa memberikannya. Mimba'di, dari siapapun hambanya. Wa huwal azizul hakim. Allah itu maha perkasa, Allah itu maha bijaksana. Penutupnya selalu sesuai dengan konteks ayat Bapak Ibu. Allah mengabarkan betapa perkasa dirinya maha kuasa, tidak ada satupun yang mampu untuk menandingi atau melawan kekuasaannya, dan Allah itu al-hakim, bijaksana. Jadi pasti ketika Allah memberikan sesuatu, meskipun perasaan diri kita sesuatu itu terasa sebagai sebuah keburukan, sepanjang kita beriman kepada Allah, maka sesuatu itu pasti baik. Maka Allah mengingatkan, boleh jadi sesuatu itu menyenangkan dirimu, padahal itu buruk bagimu. Boleh jadi sesuatu itu buruk bagimu, tapi sesungguhnya hal itu baik untukmu. Allah itu al-hakim. Sepanjang kita beriman, pasti Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Maka Bapak Ibu sekalian, apa saja yang mestinya menjadi perhatian kita berkaitan dengan urusan hujan? Yang pertama, hujan itu sesungguhnya adalah pengingat bagi kita untuk melakukan yang disebut tasbihul nafas, mensucikan diri. Selama ini mungkin dianggap fenomena yang wajar hujan. Nek pun wanci ini dia mesti hujan. Nek dereng wanci ini boten hujan. Ada musimnya. Karena memang Allah mengaturnya sedemikian rupa sehingga turunnya sesuai dengan perkiraan manusia. Tetapi hari-hari ini kita saksikan ternyata hujannya di boten Jawa Pulau Jenengan Jawa Tasik alit itu. Dulu gampang diprediksi, kira-kira wis sasi sak meter mesti Jawa. Nek mulane saat ini ke Jawa rapatnya oke. Kuwi nek medhose bariku dari terus berapa lama? Tadi lagi betul. Kenapa Bapak Ibu? Ya salah satunya memang karena kesalahan kita sendiri. Jadi Allah itu menciptakan yang namanya sunnah aturan. Ada istilah sunnatullah, atau kalau dalam bahasa manusia sering disebut dengan hukum alam.
Tapi karena perilaku kita sendiri, maka sunnatullah itu rusak. Hukum alam itu menjadi terganggu. Zahara fasada fil barri wal bahr di ayatin nas. Sudah nampak nyata kerusakan di bumi dan di laut disebabkan oleh karena tangan manusia. Maka Bapak Ibu sekalian, musim yang dulu gampang diprediksi sekarang menjadi sulit. Itu karena faseknya manusia, kerusakannya dibuat oleh manusia. Baik secara zahir dengan merusak alam, di sisi yang lain juga karena kerusakan moralitas atau kerusakan keimanan manusia. Nah, masalah kerusakan fisik banyak dibahas, banyak lembaganya yang mengingatkan, dan memang bisa dilihat dengan pandangan mata. Tapi juga harus hati-hati, dan ini seringkali jauh lebih menentukan adalah kerusakan yang ada di dalam hati, di dalam keimanan kita. Kalau kerusakan fisik itu gampang misalkan ketok. Tapi meskipun tidak ada kerusakan alam yang nyata ketika Allah sudah menghendaki menurunkan bencana, tidak sulit buat Allah Ta'ala. Meskipun hutannya mungkin masih lebat, nek Jawa itu digawe sesasi sebetulnya ada di perang gitu. Meskipun alamnya sangat rusak, kalau Allah berkehendak jika udah sidik-sidik mawon, kan bener banjir. Kita tidak pernah menduga, di Sumatera pun juga menyampaikan bahwa selama bertahun-tahun tidak pernah terjadi hujan seperti kemarin. Hujan cuma sekitar 4 hari, tapi luar biasa derasnya dan tidak berhenti. Itu seolah-olah sesungguhnya bagi orang yang beriman adalah peringatan supaya kita memperbaiki diri. Bagi siapapun, bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Maka penting bagi kita, Bapak Ibu, ketika mengharapkan bahwa Allah akan merahmati kita, bahwa Allah memelihara kita. Mari kita lakukan yang namanya tasyabuh nafas. Secara fisik dengan salah satunya bayar zakat. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Zakat itu pengaruhnya besar. Karena itu maka dia masuk dalam salah satu di antara sekian rukun iman. Rukun Islam yang 5 itu. Maka pada masa Abu Bakar Siddiq ketika mulai umat Islam itu tidak mau bayar zakat, diperangi oleh dia. Kenapa? Rukun itu pokok atau tiang. Maka kalau salah satunya hilang karena tidak ditunaikan dan tidak menunaikan itu tidak ada uzur, tidak ada alasan, ya tentu tidak sempurna keislamannya. Rukunnya ada 5, hilang satu tentu menjadi tidak sempurna Islam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan, lam yamna'u qauman zakatan amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Jika satu kaum itu sudah enggan untuk mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, maka kata Allah, illa muni'ul qatra minas sama, maka yang mereka dapatkan adalah dicegah dengan hujan dari langit. Kemudian Nabi melanjutkan, walau lal bahaim lam yamtaru, kalaulah bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka sama sekali tidak diberi hujan. Jadi zakat itu erat kaitannya dengan rezeki, salah satunya hujan. Maka Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita satu menunaikan zakat. Di samping membersihkan harta kita secara pribadi untuk kebutuhan kita, di sisi yang lain, secara ijtimaiyah, secara kemasyarakatan, menjamin bahwa Allah memelihara rezeki untuk lingkungan kita. Maka salah satu di antara wasilah supaya Allah melimpahkan rezeki, termasuk hujan di sana adalah dengan memperbanyak istighfar. Dan istighfar itu tasbihun nafs, membersihkan jiwa. Kalau yang pertama kan harta, kemudian jiwa. Maka Bapak Ibu sekalian, di surah Nuh itu Allah mengatakan, "Faqustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Ini ayat cerita
umat Nabi Nuh. Maka aku katakan kepada mereka, Nabi Nuh yang dakwah, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffar. Sesungguhnya Allah itu Al-Ghaffar, senantiasa mengampuni. Yursilis sama alaikum midrara. Maka fadilah dari banyaknya istighfar itu. Jadi ayat sejak zaman Nabi Nuh. Berarti mulai zaman kuno itu seperti itu hasilnya kalau orang banyak istighfar. Yursilis sama alaikum midrara. Maka Allah akan mengirimkan dari langit untuk kalian midrara, hujan yang lebat. Langsung mana ini kan hujan itu sosok kakek maksiat saja. Kemudian beliau melanjutkan wa yumditkum bi amwali wa banina wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara. Kemudian Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun dan menjadikan pula untukmu sungai-sungai. Terus istighfar itu satu menjamin turunnya hujan. Yang kedua menyebabkan jadi sebab bahwa Allah itu menambah harta kita. Nah, jenengan rumoso rezeki itu biasanya mau urusan duit, maksudnya tidak ada itu. Tapi biasanya dianggap rezeki yang urusannya duit. Maka Allah tambah harta kita. Kemudian Allah tambah anak-anak kita. Dan kalimatnya di sini Bapak Ibu sekalian adalah banin. Banin itu tidak mesti bermakna anak secara biologis, termasuk anak buah. Mana sing ustaz kiai pengen jamaah oke sing istighfar sing tenanan tambahi ke anak buahnya. Karena rahmat Allah, bukan karena untuk berbangga, bangga. Sehingga ada perusahaan anak buah tambah akeh, berarti kan maju perusahaannya. Kemudian Allah jadikan untuknya kebun, Allah jadikan untuknya sungai. Istighfar, bukan cuma sekedar menghapuskan dosa. Ternyata ada fadilah-fadilah untuk urusan kenikmatan hidup di dunia, mata'ul hayat di dunia. So, Allah berikan. Makanya nanti yang itu rasa-rasa istighfar itu jadi perbuatan paham. Bisa istighfar kok. Wis seperti itu wis pas sholat. Alhamdulillah ini tidak jadi. Tapi mestinya diperbanyak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas sudah maksud. Itu kalau istighfar sehari minimal 70 kali, 100 kali. Cuma memang kadang-kadang begitu Bapak Ibu. Orang yang sudah jelas kaplingannya di surga, itu biasanya malah khawatir. Ibadah itu nana. Nah istighfar dikata. Tapi sih dari jelas-jelas selanjutnya itu sih sering lali malah. Maka Bapak Ibu sekalian monggo ini kita bertanya. Sehingga hujan yang lebat itu dosisnya pun juga cukup. Kalau diparingi luwes di mumet dari kasus kejadian di Sumatera, menerima musuh banjir. Sampai seperti itu keadaannya. Padahal kita ketika terjadi hujan ya kadang-kadang agak merasa kurang memperhatikan. Maka Bapak Ibu, ketika datang mendung yang hitam, tanda-tanda mau hujan, syukur pasti karena hujan itu rahmat. Tapi dibalik syukur rasa gembira itu ada harap-harap cemas. Jadi tidak boleh ada bermaksud ada amin makrillah. Tidak boleh merasa aman dari makarnya Allah. Untuk musibah. Soalnya awak dari itu pakai HP itu. Ada sisi muhasabah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu satu ketika pernah ketika selesai sholat, bukan sholat, kok mendung ditinggal yang kita. Kemudian ditanya oleh Aisyah, maksudnya ditinggal itu baru terus ngalih atau bukan? Ditinggal maksudnya wiritannya itu diputus kata. Si wiritan yang biasa diikut maos kanjeng Nabi itu ditinggal, ganti baca doa. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika misyarriha. Ya Allah sesungguhnya aku mohon perlindunganmu dari keburukannya, keburukan hujan yang akan
turun ini. Karena hujan itu bisa baik bagi kepentingan kita, bisa buruk juga untuk kepentingan kita. Ketika sampun Jawa terus, alhamdulillah kok orang maksudnya si jeblok itu gini, banyu tenang itu. Kan bukan itu si Jawa itu Jawa itu mandate banyu. Lah kaum hati itu vaksin Jawa nopo Pak? Waduh tuh deh. Nek saat ini kita betul masuk akal, dari sini tentu betul masuk akal. Waktu saat ini kan sampai waktu es. Es itu lek banyu itu lek unggul jenenge es itu lagi sampai kali waktu. Nek ceblok itu saat ini itu paling kotak-kotak gede pecah. Jadi sing Jawa bisa sing Jawa sak keto-ketone tentu. Dari saat kelompok-kelompok terus itu. Karena asal mulanya hujan itu dari gumpalan es yang ada di langit. Kalau Allah berkehendak mendunia ini keuntungan, dari yang sampai cair lagi. Dawai saat kelompok-kelompok masjid ini rampung, nggak boleh harus sekedar beliau. Maka ketika sudah turun mandati itu baju. Kata Nabi Allah, kata Nabi apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang manfaat. Terus betul sejarah. Kalau tidak seperti nama Allahumma shayyiban nafi'an. Ini umat diajari anaknya, diajari putune. Ya alhamdulillah kan anak putu pinter. Itu sih bener. Itu nama yang terjadi peningkatan anak putu pinter. Sing rada khawatir itu tambah menyisir kok tambah jelas lagi. Ini sejarahnya kan. Karena Nabi ini tuh Nabi pun tidak pernah merasa aman ketika mendung petang. Kata beliau begitu, Allahumma ya'udzubika min syarriha. Iki ku gak siji niku dari ini tenan kuliah. Nomor kali biasanya kita itu nggawa konco. Napa koncone Bapak Ibu? Angin. Bedek iki tuh Mas Fatin itu lumayan dulu. Di malam akad kali akad ini itu lumayan pas zaman mobil lari pantran gitu loh. Banter itu gitu. Tangerang beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah ini boten. Ya mungkin kalau meyakini kita barokah pengajian terus nanti. Makanya kita semangat di muri-muri ya sebenarnya. Manfaat fadilah ini secara fisik kita rasakan. Nah kadang-kadang itu betul proses soalnya biasanya ya perlu. Maka Bapak Ibu sekalian penting itu Bapak. Jadi merasa bahwa kita tidak pernah aman dari skenario atau makarnya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya apa Bapak Ibu sekalian? Besok keimanannya. Kalau hujan diperbanyak di kata-kata yang berikut. Doa itu kan hakikatnya keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah ada Rabbul Alamin yang menguasai urusan manusia. Dan hujan itu salah satu di antara sekian tanda kekuasaan Allah. Terus betul kok mergo sekedar udan ini bosan. Karena kita yakin kekuasaan Allah. Dan hujan itu kaitannya erat dengan rezeki. Dan kita manusia yang dibutuhkan di dunia itu urusannya rezeki. Maka kita perbanyak doa pada saat turun hujan. Maka kata Nabi, sintani maturat dari doa. Ada dua doa yang tidak ditolak. Ada dua doa. Apa saja? Indan nida wa tahta wa matar. Ketika azan dan ketika turun hujan. Maksudnya ketika azan itu bagaimana? Mulai azan sampai nanti selesai qomat. Itu saat dimana doa itu tidak ditolak. Makanya bisa ini wajib dan azan itu dia dipidanakan kecuali untuk risiko. Tapi diusahakan didengarkan, dijawab supaya apa? Besok yaumil akhir itu nek wajib nih pikantuk panggilan lebih swarga itu midana. Pertemuan ngobrol kali sebelah seluk-seluk orang umum.
Kuatir itu malah mungkin salah alamat mungkin ini. Ini maksud besar. Nomor kali setelah selesai azan kita baca doa, maka doanya kan jelas gitu. Terkait azan itulah minta petunjuk kepada Allah Taala yang akhirnya nanti mengantarkan kita masuk surga. Dan itu membuat jenengan juga mawon. Butuh itu jenengan nopo. Termasuk ketika turun hujan, diperbanyak membaca doa. Maka saking luar biasanya hujan Bapak Ibu, karena dia itu rahmat. Sampai-sampai kalau hujannya deras, jenengan itu asal zaman berikut tadi. Cara nomor ini jenengan sholat maghrib, gitu. Tengah-tengah sholat maghrib terus Jawa ini deras. Salah Pak Tesik deras. Ini Pak Adi seneng ya. Langsung monggo para jamaah lanjut kita jamak sholat isya. Sakit, itu sunnah. Di pulau Kedah Mantur mungkin yang susah kata jangan pun bingung. Susah sholat model apa nih? Itu memang ada sunnahnya. Jadi ketika hujannya deras, penjenengan itu pidato soh, keringanan karena hujan itu rahmat dan seterusnya. Maka penjenengan itu diberikan hak untuk mengambil keringanan yang namanya jamak. Nyuwun pangapunten itu jamak tok lho nggih, boten ngangge di kosor, terus dipinak-pinak sing jero tambah mawon. Monggo Bapak Ibu sekalian. Hakikatnya adalah tadi bahwa sesungguhnya hujan itu keberkahan. Makanya Nabi itu mengajarkan kita tabarruk dengan air hujan. Tabarruk itu apa? Berharap dapat berkah dari Allah. Tabarruk betul mau kiai itu Bapak Ibu termasuk kepada air hujan. Bentuknya apa? Ini disebutkan bahwa Bapak Ibu sekalian pada saat turun hujan, khususnya hujan yang pertama nih. Terus rendeng pertama udah terus apa tabarruknya? Ya, udah. Makanya tadi ini usah udah gitu. Nah, zaman Nabi ini, Nabi itu memerintahkan supaya pelananya dikeluarkan, barang-barangnya diubah-ubahke. Tapi di satu kasus tidak, rangkal karuan itu. Ini kursi-kursi sekira-kira itu nek dari terus menemunya tuh. Kenapa berharap mendapatkan keberkahan? Makanya yang terapi, yang kesurupan, itu dimudah-mudah. Gitu. Karena hujan itu barokah di sana Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, di terakhir kalau aturakan kata sejatuh ini amat disebutkan pendek itu. Maka ketika hujannya itu terlalu deras, ya hujannya ada dungu. Manusia itu repot orang dia udah bingung, udah terus bingung. Itu zaman Nabi. Riyen itu para sahabat bingung iki medina ora udan-udan diare apa-apa garing untuk urip. Minta doa, iki jenis doa Nabi. Dereng mandap, ya asalipun Nabi pun jawab terus. Mergo sing donga Nabi kok Nabi. Terus iki ora ukuran, ora lereng. Maka para sahabat dia matur malih tekan Nabi. Ini berikut jawab perbuatan mandek. Mandek ini bahaya iki betul lereng. Maka Bapak Ibu sekalian ada doanya. Mungkin kalau kirim sedaya ke Pak Adi di materi hari ini, monggo kita katakan Pak Adi. Jadi Nabi mengajarkan doa begini, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah turunkan hujan itu di sekitar kami, bukan di atas kami. Maksud di atas kami itu sampai membahayakan kami. Gitu tuh mudah. Tapi sing corone itu sing sedengan gitu. Sesuai dengan kebutuhan kita. Allahumma ala akali wala jibali. Ya Allah turunkan hujan itu di dataran tinggi, di gunung-gunung. Wa dharab di bukit-bukit. Wa butunil audiyah di di perut lembah. Wa manatibis saja yang menjadi tempat tumbuhnya pohon-pohon. Terus maksudipun nek Jawa itu sing roto, nyebut itu roto tuh pas dosisnya. Jangan sampai hujan yang turun itu malah jadi musibah. Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau itu gitu sih paling pendek.
Ya Allah turunkan hijau itu di sekitar kami, sing rokok, jangan di atas kami. Ojo muni kene kok yang ora katakan. Maka Bapak Ibu sekalian, dari sini jelas bagi kita betapa segala urusan itu kita betul-betul tergantung dengan Allah. Maka betul surat Fatihah itu iya karena itu wa iya karena nasta'in. Hanya kepada Allah kita itu menyembah beribadah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Demikian Bapak Ibu, berahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.